Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 4 dalam akuntansi keuangan lanjutan pertama, yakni teknik dan prosedur konsolidasi. Namun sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Rizky Lailatul Qadriyah dengan NPM akhir 045, Husnul Khotimah dengan NPM akhir 080, saya sendiri Nur Latifah dengan NPM akhir 253, Talita Aurel Agatha dengan NPM akhir 289, Hani Gita Amalia dengan NPM akhir 290, dan juga ada Rio Aprilianto dengan NPM akhir 311. Yang pertama kita bahas di sini adalah konsolidasi dengan metode ekuitas. Nah, metode ekuitas pada tahun akuisisi. Berikutnya, terdapat contoh dari induk yang menggunakan metode akuntansi ekuitas lengkap untuk anak perusahaannya. Sebagai contoh, Pop Corporation itu membayar $176.000 untuk 80% saham berhak suara yang beredar di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016. Ketika ekuitas pemegang saham Sun Corporation terdiri dari 120.000 saham modal dan 60.000 laba ditahan, hal ini itu mengartikan bahwasanya total nilai wajar Sun adalah 220.000 dan akan ditetapkan kelebihan nilai wajar sebesar 40.000 untuk paten yang sebelumnya tidak tercatat dengan masa manfaat 10 tahun. Nah, berikut merupakan laba bersih dan juga dividen Sun. Pada tahun 2016 pendapatan bersihnya sebesar $50.000 sedangkan untuk dividen $30.000, dan pada tahun 2017 pendapatan bersih sebesar $60.000 dan dividen sebesar $30.000. Nah, untuk selanjutnya disajikan laporan keuangan untuk POP dan Sun Corporation untuk tahun 2016 yang mana disajikan dalam 3 kolom pertama pada tabel di samping, di mana pendapatan POP sebesar 36.800 dari Sun untuk tahun 2016 itu terdiri dari 80% dari pendapatan Sun. Kemudian laba bersih sebesar 50.000 untuk $1.000 untuk tahun 2016 itu dikurangi 3.200 diambil dari 40.000 dibagi 10 tahun dikali 80% untuk amortisasi paten. Nah, investasinya itu sebesar 188.800 di akun Sun pada tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari biaya investasi sebesar $176.000 ditambah pendapatan sebesar 36.800 dari Sun, kemudian dikurangi dividen sebesar 24.000 yang diterima dari Sun selama tahun 2016. Format kertas kerja konsolidasi yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya itu digunakan secara luas di seluruh bab tentang laporan keuangan konsolidasi. Nah, baris lembar kerja untuk mengendalikan bagian laba bersih konsolidasi dan laba ditahan akhir itu akan dicetak tebal untuk menyoroti bahwasannya perusahaan tidak melakukan penyesuaian atau penghapusan secara langsung pada baris ini. Nah, mengapa dilakukan hal ini? Karena laba bersih konsolidasi itu terdiri dari pendapatan konsolidasi dikurangi biaya konsolidasi. Dan jika pun memerlukan penyesuaian itu akan dilakukan pada akun pendapatan dan biaya individual, tidak langsung pada laba bersih. Nah, demikian pula neraca konsolidasi mencerminkan laba ditahan konsolidasi. Nah, untuk menghitung jumlah neraca untuk laba ditahan konsolidasi itu yang pertama, laba ditahan konsolidasi awal itu ditambah bagian pengendali dari laba bersih konsolidasi atau dikurangi bagian pengendali dari rugi bersih konsolidasi dikurangi dividen perusahaan induk, yang mana hasil akhirnya yaitu laba ditahan konsolidasi. Nah, karena Pop Corporation itu menerapkan metode ekuitas dengan benar, maka laba bersihnya sebesar 136.800 itu sama dengan bagian pengendali laba bersih konsolidasi. Saldo laba ditahan awal dan akhir itu sama dengan jumlah laba ditahan konsolidasi sebesar $10.000 dan juga $86.800. Yang masing-masing tersebut akan di entry dalam kertas kerja pertama. Yang pertama ada pendapatan dari Sun sebesar $36.800 dan pada bagian kredit terdapat dividen sebesar 24.000 dan investasi di Sun sebesar 12.800. Nah, ini tuh untuk menghilangkan pendapatan dan dividen dari Sun dan kembali akun investasi ke saldo awal periode. Selanjutnya, selisih antara pendapatan dari anak perusahaan yang diakui pada pembukuan induk perusahaan dan dividen yang diterima itu akan menjadi perubahan dalam akun investasi pada periode ini. Nah, kredit sebesar 12.800 pada akun investasi di Sun itu mengurangi akun tersebut menjadi saldo awal periode sebesar $176.000 dan membentuk timbal balik antara investasi di Sun dan ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal 1 Januari 2016. Yang mana selanjutnya akan di jurnal
seperti berikut, yaitu terdapat yang pertama ada bagian kepentingan non pengendali sebesar 9.200, kemudian ada dividen sebesar 6.000 dolar, kemudian ada kepentingan non pengendali sebesar 3.200 dolar. Nah, ini untuk memasukkan bagian kepentingan non pengendali dan pendapatan anak perusahaan dan dividen. Nah, untuk selanjutnya, entry yang dilakukan dalam jurnal sesuai dengan kertas kerja C dalam formulir entry jurnal. Yang pertama adalah laba ditahan pada anak pada bagian awal sebesar 60.000, kemudian modal saham pada Son sebesar 120.000, kemudian ada paten sebesar 40.000, investasi di Son pada bagian kredit sebesar 176.000 dolar, kemudian ada kepentingan non pengendali sebesar 44.000. Nah, hal ini untuk dilakukan untuk menghilangkan saldo ekuitas dan investasi timbal balik. Nah, entry jurnal ini dilakukan untuk menghilangkan saldo investasi dan ekuitas timbal balik, kemudian memasukkan paten yang belum diamortisasi pada awal tahun dan mencatat bunga non pengendali awal pada nilai wajar sebagai item terpisah. Kemudian entry selanjutnya itu memasukkan amortisasi paten tahun berjalan sebagai beban entitas terkonsolidasi dan mengurangi paten yang belum diamortisasi dari saldo belum diamortisasi sebesar 40.000 dolar pada tanggal 1 Januari menjadi saldo diamortisasi sebesar 36.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Untuk jurnalnya yaitu biaya pada paten sebesar 4.000 dolar. Selanjutnya urutan entry kertas kerja. Nah, urutan entry kertas kerja berdasarkan slide sebelumnya itu bersifat logis dan perlu. Oleh karena itu, ketika menghadapi kompleksitas tambahan dalam konsolidasi, urutan penyesuaian dan penghapusan kertas kerja itu menjadi yang pertama penyesuaian atas kesalahan dan kelalaian dalam entitas induk dan entitas anak yang terpisah pernyataan, penyesuaian untuk menghilangkan laba dan rugi atas perusahaan, penyesuaian untuk menghilangkan pendapatan dan dividen dari anak perusahaan dan menyesuaikan investasi administrasi sebagai tambahan pada saldo awal periode, penyesuaian untuk mencatat kepentingan non pengendali dalam laba anak perusahaan dan dividen, menghilangkan investasi timbal balik pada saldo ekuitas anak perusahaan dan anak perusahaan, kemudian mencatat dan mengamortisasi perbedaan nilai wajar, kemudian menghilangkan saldo timbal balik lainnya. Saya Rizky Lalotwadria dengan NPM akhir 045. Di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai equity method versus subsequent to acquisition. Jadi sebuah metode ekuitas itu merupakan metode akuntansi yang digunakan oleh suatu perusahaan induk untuk mencatat investasinya dalam anak perusahaan ketika memiliki pengaruh signifikan. Nah, di dalam kasus ini, Pop Corporation ini, di sini contoh kasusnya yaitu mempertahankan kepemilikan sahamnya sebesar 80% di Son sepanjang tahun 2017. Di sini mencatat pendapatan dari Son sebesar 44.800 dolar untuk tahun tersebut. Di sini 80% dari pendapatan bersih Son sebesar 60.000 dolar yang dikurangi 4.000 amortisasi paten. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi POP di Son ini memiliki saldo sebesar 209.600 dolar yang ditentukan sebagai berikut. Jadi di sini ada informasi mengenai tahun 2016 dan juga tahun 2017 oleh Pop Corporation dan juga anak perusahaannya yaitu Son Corporation di sini. Nah, selanjutnya di sini kita masih berlanjut mengenai contoh kasus yang tadi. Di sini ada beberapa pencatatan yang dilakukan sebuah gabungan dari kedua perusahaan dengan metode ekuitas. Nah, jadi selain mencatat investasi dalam laporan keuangan konsolidasi, semua transaksi antara perusahaan induk yaitu POP dan juga anak perusahaan yaitu Son harus dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda yang dapat membuat laporan keuangan ini tidak akurat. Gitu. Jadi yang pertama ada mengenai eliminasi pendapatan dan dividen antar perusahaan. Jadi jurnalnya ada pendapatan dari Son sebesar 44.800, kemudian di kredit ada dividen dari Son sebesar 24.000 dan investasi dari Son sebesar 20.800. Nah, tujuannya di sini untuk menghapus pendapatan investasi dari Son yang telah dicatat oleh POP dan juga tujuannya yaitu menghapus dividen yang diterima oleh POP dari Son agar
tidak terjadi pencatatan ganda dalam konsolidasi. Nah, selanjutnya ada pencatatan yang kedua, yaitu yang B, eliminasi kepemilikan non-pengendali. Jadi, mengapa ini harus dilakukan? Karena POP ini kan memiliki 80% saham di SON, artinya dia masih ada 20% kepemilikan non-pengendali atau minoritas. Jadi, dalam laporan konsolidasi, bagian laba dan ekuitas yang menjadi hak memegang saham minoritas itu juga harus diperhitungkan secara terpisah. Di sini ada jurnal eliminasi untuk kepemilikan non-pengendali, itu ada non-controlling interest share sebesar 11.200. Nah, itu perhitungannya dari 20% dikali dengan $60.000. Kemudian di kreditnya ada dividen sebesar 6.000 dan juga non-controlling interest sebesar 5.200. Selanjutnya di pencatatan yang C ada eliminasi investasi dan ekuitas anak perusahaan. Jadi investasi yang dicatat oleh POP itu harus dihapus dalam konsolidasi karena dalam laporan grup aset dan ekuitas itu harus mencerminkan keadaan entitas secara keseluruhan, bukan hanya induk atau anak perusahaan secara terpisah. Jadi semua komponen ekuitas SON termasuk modal saham, laba ditahan, dan juga ekuitas non pengendali itu juga harus dieliminasi. Di sini ada jurnal eliminasi investasi dan ekuitas, yaitu return net earnings SON sebesar 80.000, kemudian capital stock SON sebesar 120.000, kemudian ada paten sebesar 36.000. Nah, di kreditnya ada investment in SON sebesar 188.800 dan non-controlling interest sebesar 47.200. Nah, tujuannya itu untuk menghapus akun investasi di anak perusahaan dan juga mengeliminasi ekuitas anak perusahaan termasuk kepemilikan minoritas tersebut. Kemudian di pencatatan yang D ada eliminasi amortisasi paten. Jadi dalam metode ekuitas, amortisasi atas aset tidak berwujud seperti paten itu juga harus dicatat dan dikurangkan dari laba yang diakui oleh POP. Nah, di sini jurnal eliminasi amortisasinya ada beban expense, beban amortisasi yaitu expense sebesar $4.000 dan di kreditnya ada paten, yaitu di sini artinya aset tidak berwujud sebesar $4.000. Nah, selanjutnya di sini ada terkait laporan work paper konsolidasi, yaitu laporan ini tuh digunakan untuk menggabungkan laporan keuangan POP Corporation dan juga anak perusahaannya yaitu SON. Nah, di sini tuh menggunakan metode ekuitas. Nah, di dalam laporan ini itu terkait mengenai pendapatan, beban aset, dan juga liabilitas kedua perusahaan yang dikombinasikan. Kemudian ada juga transaksi antar perusahaan yang dieliminasi agar tidak ada pencatatan ganda. Kemudian ada kepemilikan non-pengendali atau disebut minoritas yang dicatat sesuai dengan proporsinya. Nah, di sini ada terkait laporan laba rugi konsolidasi yaitu pendapatan dan laba bersih. Di sini pendapatan total grup sebesar konsolidasinya yaitu ada $750. Kemudian di laba SON ada sebesar $44,8 yang dibagi menjadi bagian POP 80% dan juga bagian minoritas 20%. Kemudian di beban total konsolidasinya ada $640 yaitu menghasilkan laba bersih grup sebesar $110. Kemudian ada di sini eliminasi transaksi antar perusahaan. Jadi pendapatan investasi POP dari SON itu kan $44,8. Itu dihapus karena itu hanya pengakuan laba dari anak perusahaan. Kemudian ada bagian kepemilikan non pengendali yaitu ada $8,9. Ini tetap diakui sesuai dengan proporsinya yaitu 20%. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita juga ada neraca konsolidasi yaitu ada aset. Jadi kas grup setelah konsolidasi di sini kan ada $130. Nah, piutang dari anak perusahaan ada $20 itu dihapus karena bukan aset nyata dalam grup. Kemudian investasi POP di SON itu dihapus dan diganti dengan aset aktual dari anak perusahaan. Kemudian kita beralih ke bagian liabilitasnya. Di sini ada hutang antar perusahaan itu $20 itu dieliminasi.
karena grup tidak bisa berutang kepada dirinya sendiri, karena kan ini anak dan anggap kayak orang tua dan anak seperti itu. Kemudian total liabilitas grup setelah adanya eliminasi itu sebesar $190. Kemudian kita beralih ke bagian ekuitas. Di sini modal saham gabungan itu tetap $190. Kemudian return earnings-nya setelah adanya eliminasi tetap $153,6, sehingga kepemilikan non pengendalinya itu diakui sebesar $316. Nah, sehingga di entry kertas kerja akhir itu menghilangkan saldo wesel bayar dan wesel tagih antar perusahaan karena jumlahnya bukan aset dan kewajiban entitas yang dikonsolidasi. Sehingga di sini dalam laporan konsolidasi transaksi antar perusahaan itu harus dihapus untuk menghindari pecutan ganda, sehingga penghapusan pendapatan investasi POP di SON itu agar tidak menggunakan laba, kemudian eliminasi piutang dan juga hutang antar perusahaan sebesar 20.000 karena bukan aset atau liabilitas eksternal. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai locating errors atau menemukan kesalahan dalam konsolidasi. Jadi kesalahan dalam laporan keuangan konsolidasi itu sering kali muncul di neraca saldo konsolidasi. Nah, jika saldo aset dan liabilitas yang telah dikonsolidasi ini tidak seimbang, nah di sini itu menandakan adanya sebuah kesalahan. Nah, di sini ada pemeriksaan kesalahan yang perlu dilakukan apabila memang terjadi kesalahan. Yang pertama, memeriksa saldo akun individu. Nah, ini itu untuk memastikan jumlahnya benar setelah eliminasi. Yang kedua, memastikan bagian kepemilikan dan pengendali. Nah, di sini itu dihitung dengan benar dalam laporan laba rugi dan juga ekuitas. Kemudian ketiga, meninjau entry eliminasi untuk memastikan tidak ada saldo transaksi antar perusahaan yang tersisa. Kemudian yang keempat, menggunakan metode perhitungan berulang. Nah, ini itu untuk memverifikasi bahwa total eliminasinya sudah benar. Nah, pentingnya pemeriksaan itu meskipun setiap tahap dalam konsolidasi dilakukan dengan hati-hati, tetap diperlukan pemeriksaan akhir untuk menghindari adanya kesalahan yang bisa mempengaruhi sebuah laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada excess assigned to identifiable net asset atau alokasi nilai lebih ke aset tertentu. Nah, GAAP ini tuh mengharuskan sebuah perusahaan untuk mengungkapkan alokasi harga pembelian dalam akuisisi. Hal ini itu bertujuan untuk memastikan aset dan goodwill itu dicatat dengan benar setelah perusahaan ini membeli perusahaan lain. Nah, ada prinsip alokasi dalam akuisisi. Yang pertama, jika perusahaan ini membeli entitas lain, harga pembelian harus dialokasikan ke aset bersih yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, jika harga pembelian ini lebih tinggi dari nilai aset bersih, maka kelebihan tersebut itu dapat dialokasikan ke goodwill. Yang ketiga, goodwill dan aset tertentu itu memiliki aturan amortisasi atau pengurangan nilai yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di sini ada contoh kasus lagi, yaitu PAM memperoleh saham ekuitasnya di SUN pada tanggal 31 Desember 2016 seharga 360.000 tunai, 360.000 dolar secara tunai. Nah, ketika ekuitas pemegang saham SUN terdiri dari 200.000 saham modal dan 50.000 laba ditahan. Nah, harga ini itu menyeratkan nilai wajar total sebesar 400.000 untuk SUN, yaitu dari 360.000 dan 90% di sini. Jadi, pada tanggal SUN menjadi anak perusahaan PAM, aset SUN ini berikut nilai buku yang berbeda dari nilai wajarnya, itu di sini kita jumlahnya dalam ribuan ya, teman-teman. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Ada fair value, kemudian debt value, dan under valuation. Ini ada inventory, land, buildings, dan juga equipment. Jadi berdasarkan informasi ini, PAM ini menetapkan kelebihan nilai wajar sebesar $150.000 pada aset yang dapat diidentifikasi dan juga goodwill, seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan berikut, tabel berikut. Ini dalam ribuan. Jadi di sini ada penyesuaian amortisasi. Jadi inventaris dijual di tahun yang sama sehingga tidak memerlukan amortisasi lebih lanjut. Kemudian bangunan. Nah, bangunan ini tuh diamortisasi selama 20 tahun sehingga beban depresiasinya itu bertambah.
Kemudian ada peralatan, itu mengalami overvaluasi sebesar $20.000 yang harus dikurangi dalam laporan. Kemudian goodwill itu tidak diamortisasi, tetapi juga dia itu harus diuji untuk penurunan nilai secara berkala. Nah, selanjutnya ada konsolidasi pada akuisisi, yaitu di sini konsolidasi ini dilakukan segera setelah PAM Corporation ini mengakuisisi Sun pada 31 Desember 2016. Kemudian laporan neraca konsolidasi ini tuh bertujuan untuk menggabungkan akun-akun keuangan kedua perusahaan ini menjadi satu laporan keuangan. Nah, di prosesnya di sini pada tahap awal dilakukan eliminasi akun-akun yang saling berkaitan antara PAM dan juga Sun, termasuk yang pertama ada investasi di Sun yang dimiliki oleh PAM itu dihapuskan dalam laporan konsolidasi. Kemudian ada juga saham pemegang minoritas atau non-controlling interest sebesar 10% itu tetap dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian ada juga kelebihan nilai akuisisi sebesar $150.000 itu dicatat dalam akun unamortized excess. Kemudian ada juga eliminasi saldo ekuitas Sun. Ini itu untuk memastikan tidak ada duplikasi dalam laporan keuangan gabungan. Sini bisa dilihat pada laporannya. Jadi pada A360 itu menghapus saldo investasi PAM di Sun. Kemudian di B10, B30, B80, dan B20 itu mengalokasikan kelebihan nilai ke aset tertentu. Kemudian di B50 itu menambahkan goodwill, kemudian pada A150 itu mencatat kelebihan akuisisi yang belum diamortisasi. Jadi kesimpulannya, eliminasi akun investasi itu dilakukan agar tidak terjadi pencatatan ganda. Kemudian penyesuaian dilakukan untuk mencerminkan nilai wajar aset dan goodwill yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada non-controlling interest sebesar 10% itu tetap diperhitungkan dalam neraca konsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu konsolidasi setelah akuisisi. Jadi, materi ini tuh membahas proses konsolidasi laporan keuangan antara perusahaan induk, PAM Corporation, dan anak perusahaan Sun Corporation setelah akuisisi. Dengan fokus pada penyesuaian yang diperlukan untuk mencerminkan hubungan induk anak secara akurat. Berikut merupakan poin-poin utama. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu laporan keuangan Sun dari transaksi antar perusahaan yang dimana laba bersih Sun tahun 2017 yaitu sebesar $60.000. Kemudian dividen Sun sebesar $10.000 untuk 1 Juni dan $10.000 untuk 1 Desember. Nah, dividen pada bulan Desember belum dibayar pada akhir tahun. Pinjaman antara perusahaan, Sun meminjam $20.000 dari PAM pada 2017, namun cek pembayaran kembali belum tercatat di laporan keuangan PAM per 31 Desember. PAM mencatat pendapatan investasi dari Sun sebesar $43.200, tetapi gagal mencatat di dividen Desember sebesar $9.000, yaitu yang dimana didapatkan dari 90% dikalikan dengan $10.000. Nah, hal ini menyebabkan saldo investasi PAM di Sun menjadi terlalu tinggi. Nah, berikut merupakan jurnalnya, yang dimana pada 1 Juli ini ada cash dan investment in Sun sebesar $9.000 pada debit dan kredit. Kemudian untuk 31 Desember, investment in Sun asetnya bertambah, income from Sun pada debit kredit sebesar $43.200. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian dalam konsolidasi, yang dimana dividen yang belum dicatat journal entry-nya sebagai berikut, yang dimana dividen receivable berada di debit, kemudian investment in Sun-nya berada di kredit sebesar $9.000. Kemudian tujuannya itu untuk mengoreksi saldo investasi PAM untuk dividen yang belum diterima. Kemudian pinjaman antar perusahaan yang di jurnal di entry B, yaitu cash berada di debit, dan not receivable Sun berada di kredit sebesar $20.000. Nah, ini tujuannya untuk mencatat penerimaan pembayaran pinjaman antar perusahaan. Selanjutnya yaitu eliminasi laba anak perusahaan dan dividen.
Nah, berikut ada di entry C yang dimana untuk mengeliminasi laba bersisan sebesar 43.200 dan dividen $18.000. Kemudian menyesuaikan saldo awal akun investasi PAM di SAN menjadi $360.000. Nah, sehingga entry D-nya untuk mengakui bagian non-controlling interest atau NCI sebesar 10% dari laba bersih yaitu $4.800 dan dividen $2.800. Kemudian untuk yang entry E yaitu mengeliminasi akun investment insan dan ekuitas saham anak perusahaan, kemudian mencatat amortisasi kelebihan nilai aset bersih sebesar $150.000. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada jurnalnya yang entry C, yang dimana income from Sun berada di debit sebesar 43.200, dividends berada di kredit sebesar 18.000, kemudian investment insan berada di kredit juga sebesar 25.200. Kemudian untuk yang entry D, yaitu non-controlling interest share berada di debit sebesar 4.500, sebesar 4.800. Kemudian di kredit ada dividends dan non-controlling interest yakni sebesar 2.000. Dan non-controllingnya sebesar 2.800 karena pengurangan dari non-controlling dan dividends. Kemudian yang E, yaitu retained earnings Sun berada di debit sebesar 50.000 dan capital stock Sun berada di debit juga sebesar 200.000, unamortized excess berada di debit sebesar 150.000 dan investment insan berada di kredit sebesar 360.000 dan non-controlling interestnya juga berada di kredit sebesar 40.000. Kemudian yaitu mengalokasikan dan amortisasi kelebihan nilai aset bersih. Di sini inventarisnya berada $10.000 yang dimana seluruhnya dijual pada tahun 2017 dan tanah sebesar $30.000 tidak diamortisasi. Kemudian untuk bangunan $80.000. Nah, di sini umurnya 20 tahun, amortisasi tahunan itu $4.000. Lalu untuk peralatannya ada $20.000, umurnya 10 tahun, amortisasi tahunan $2.000. Nah, di sini terdapat goodwill sebesar $50.000 yang dimana tidak diamortisasikan. Nah, di sini sehingga ada entry-nya yaitu untuk entry F yaitu mencatat amortisasi kelebihan nilai aset bersih yang dimana cost of goods sold berada di debit untuk inventaris sebesar $10.000 dan debit lainnya untuk aset seperti tanah, bangunan, peralatan, dan goodwill berada di kredit. Kemudian yaitu penyesuaian depresiasi untuk entry G dan H, yang dimana untuk merekam depresiasi tambahan untuk bangunan sebesar $4.000 dan mengurangi depresiasi berlebih pada peralatan yaitu $2.000. Nah, di sini untuk entry G yaitu operating expense berada di debit sebesar 4.000 dan buildings net berada di kredit sebesar 4.000 karena asetnya berkurang. Kemudian yang untuk entry H yaitu equipment net berada di debit sebesar 2.000 dan operating expense-nya berada di kredit sebesar 2.000. Lalu yang keenam yaitu untuk eliminasi dividen antar perusahaan, yaitu yang dimana mengeliminasi dividen yang dicatat sebagai piutang oleh PAM sebesar $9.000 terhadap kewajiban dividen Sun dan jurnalnya menjadi dividen payable pada dividen receivable sebesar $9.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang konsolidasi setelah akuisisi. Pertama yaitu konsolidasi laporan keuangan diperlukan untuk mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya setelah akuisisi. Ini mengartikan bahwa ketika sebuah perusahaan induk membeli saham mayoritas di perusahaan lain, laporan keuangan kedua perusahaan harus digabung agar memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan grup perusahaan tersebut. Dengan adanya konsolidasi ini, semua aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran dari anak perusahaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan induk, sehingga transparansi dan akurasi meningkat. Untuk yang kedua yaitu kesalahan pencatatan investasi dan dividen harus dikoreksi dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan konsolidasi ini, induk mencatat investasinya dalam anak perusahaan dan anak perusahaan mungkin membagikan dividen pada induk. Jika pencatatan ini salah atau tidak diperhitungkan dengan benar,
maka laporan keuangan tidak mencerminkan keadaannya sebenarnya. Oleh karena itu, dalam proses konsolidasi ini, semua transaksi antara induk dan anak perusahaan itu harus diperiksa dan disesuaikan agar ada tidak akan ada terjadinya kesalahan dalam pelaporan keuangan konsolidasi tersebut. Untuk yang terakhir yaitu aset yang dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi memerlukan penyesuaian dalam penyusutan dan amortisasi. Ini mengatakan bahwa ketika sebuah perusahaan diakuisisi, beberapa asetnya mungkin memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku yang terdapat dalam laporan keuangan anak tersebut. Contohnya, jika tanah milik anak perusahaan sebenarnya bernilai lebih tinggi dari yang tercatat dalam pembukaannya, maka dalam laporan konsolidasi nilai tanah tersebut harus dinaikkan ke nilai wajar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang laporan arus kas konsolidasi. Yang pertama yaitu laporan arus kas konsolidasi atau Consolidated Statement of Cash Flow atau SCF dibuat berdasarkan laporan laba rugi dan neraca konsolidasi, bukan dari laporan terpisah induk dan anak perusahaan. Dalam ini berarti bahwa seluruh transaksi keuangan antara induk dan anak perusahaan yang mempengaruhi kas harus diperhitungkan dengan benar, sehingga memberikan gambaran yang akurat tentang arus kas perusahaan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya yaitu SVF disusun berdasarkan konsep kas dan setara kas. Ini berarti bahwa meskipun suatu transaksi mempengaruhi laba, misalnya penjualan secara kredit atau sebagainya, tapi tidak ada kas yang diterima, maka tidak dicatat dalam SCF. Yang terakhir yaitu terdapat dua metode penyusunan SCF atau laporan arus kas konsolidasi menurut GAAP. Untuk yang pertama yaitu metode tidak langsung. Untuk penjelasannya yaitu metode ini memulai perhitungan dengan laba bersih konsolidasi lalu menyesuaikannya dengan item yang tidak berdampak langsung pada kas. Untuk yang kedua ada laporan langsung. Metode ini menunjukkan bahwa secara langsung penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan kategori utama. Selanjutnya, consolidation worksheet. Apa itu consolidation worksheet? Consolidation worksheet adalah alat yang digunakan untuk menggabungkan laporan keuangan perusahaan induk dengan anak perusahaan. Proses ini menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja gabungan kedua entitas seolah-olah mereka adalah satu perusahaan. Untuk langkah-langkah penyusunan consolidation worksheet, yang pertama yaitu menyusun data awal. Kolom induk dan anak, data awal diambil dari laporan keuangan masing-masing entitas. Misalnya, laporan laba rugi, neraca, dan saldo laba. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu melakukan penyesuaian dan eliminasi. Penyesuaian dilakukan untuk menghilangkan transaksi antar perusahaan induk dan anak agar tidak terjadi perhitungan ganda. Beberapa penyesuaian utama meliputi yang pertama ini eliminasi dividen antar perusahaan. Jadi jika anak perusahaan membayar dividen kepada induk, maka dividen tersebut harus dieliminasi karena tidak dianggap sebagai pendapatan eksternal. Yang kedua, menghapus investasi induk di anak, yaitu akun investasi induk di anak perusahaan dihapus karena akun ini digantikan oleh aset dan kewajiban anak secara langsung. Yang ketiga, yaitu mengakui kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Jika induk tidak memiliki 100% saham anak, maka bagian kepemilikan pihak lain disebut sebagai non-controlling interest. Dan bagian ini harus dicatat dalam laporan konsolidasi. Langkah yang ketiga yaitu menyusun kolom konsolidasi. Setelah semua penyesuaian dilakukan, hasil akhirnya disusun dalam kolom consolidated statements yang mencerminkan laporan keuangan gabungan. Kolom ini mencakup yang pertama laporan laba rugi konsolidasi, yaitu menggabungkan pendapatan, beban, dan laba bersih setelah penyesuaian. Yang kedua, neraca konsolidasi, yaitu menggabungkan aset, kewajiban, dan ekuitas setelah eliminasi akun investasi serta pengakuan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian A, yaitu format neraca saldo konsolidas. Bagian ini tuh menjelaskan alternatif dalam menyusun
work paper konsolidasi dengan menggunakan format neraca saldo sebagai pendekatan alternatif dari pendekatan laporan keuangan yang lebih umum digunakan. Pendekatan neraca saldo itu menggabungkan saldo percobaan dari perusahaan induk dan anak. Jika laporan keuangan yang telah disesuaikan tersedia, pendekatan laporan keuangan lebih mudah digunakan. Nah, jika hanya tersedia saldo percobaan yang telah disesuaikan, pendekatan neraca saldo jadi lebih awal. Untuk bagian B, yaitu adalah konsolidasi dengan metode biaya atau metode ekuitas tidak lengkap. Bagian ini membahas cara menyusun laporan keuangan konsolidasi jika perusahaan induk menggunakan metode biaya atau metode ekuitas tidak lengkap dalam pencatatan investasinya. Yang pertama, yaitu metode biaya hanya mencatat pendapatan ketika anak perusahaan membagikan dividen. Nilai investasi tetap tidak berubah, kecuali ada dividen yang mengurangi laba ditahan anak perusahaan atau jika terjadi kerugian permanen. Metode ekuitas tidak lengkap mengakui bagian dari laba bersih anak perusahaan tetapi tidak menyesuaikan investasi untuk amortisasi aset yang dibeli dengan nilai lebih tinggi. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi, perusahaan itu seringkali perlu mengonversi laporan keuangan metode biaya atau ekuitas tidak lengkap menjadi metode ekuitas penuh sebelum melakukan eliminasi antar perubahan.